Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Naila. Saya dari kelas 12.5 dari antropologi kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi sosial, keluarga, dan kekerabatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus kehidupan manusia. Hidup atau life cycle adalah suatu proses perjalanan hidup individu sejak dari lahir hingga saat meninggal dunia. Konsep life cycle selalu ada dan dikenal pada setiap masyarakat manusia di dunia dan oleh masyarakat dijadikan landasan untuk menetapkan status seseorang di dalam masyarakat serta untuk mengatur berbagai pola perilakunya. Menurut Kunjaraningrat 2009, akan selalu bersentuhan dengan pengaturan pengorganisasian. Kedua hal ini berfungsi sebagai penunjang kebutuhan yang terkait dengan kehidupan dalam melestarikan nilai-nilai yang sudah disepakati oleh semua anggota dalam masyarakat tersebut. Kelompok kekerabatan yang disebut dengan keluarga inti, nuclear family, merupakan konsekuensi sebagai akibat dari sebuah perkawinan. Keluarga ini meliputi seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka yang belum menikah. Tahap-tahap kehidupan sepanjang hidup individu itu meliputi masa bayi, masa penyempihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa puber, masa menikah, masa kehamilan, masa lanjut usia, dan kematian. Di antara satu tahapan kehidupan menuju satu tahapan berikutnya atau dikenal dengan masa peralihan, biasanya akan diadakan suatu ritus atau upacara yang sifatnya universal. Kerabat adalah seorang yang dianggap atau digolongkan sebagai hak yang mempunyai hubungan keturunan atau daerah dengan ego. Haryono 2012. Ego dalam bahasa Latin berarti aku. Istilah ini digunakan dalam antropologi untuk menunjukkan diri individu dan merupakan fokus dari rangkaian hubungan individu tersebut atau sejumlah individu lain. Lebih lanjut, Haryono 2012 mengemukakan bahwa dalam skema kekerabatan biasanya ego digambarkan dengan segitiga hitam. Segitiga melambangkan laki-laki, sedangkan perempuan digambarkan dengan lingkaran. Berikut. Pada simbol-simbol kekerabatan, segitiga yaitu Fafa, lingkaran yaitu Mafa. Selanjutnya di bawah terdapat dua juga segitiga dan lingkaran Fa dan Mo. Lalu terbagi menjadi 4, Si, BR, Si, Ego. Lalu ego terbagi menjadi 2, Ego dan Wi. Lalu terbagi lagi menjadi dua ke bawah, So dan Da. Segitiga adalah laki-laki, lingkaran perempuan, dan juga bentuk U, hubungan perkawinan, lurus keturunan, dan bentuk U terbalik, hubungan saudara kandung. Menurut para sarjana, paling sedikit ada 4 macam prinsip keturunan, yaitu 1. Prinsip patrilineal atau patrilineal descent adalah menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja. Yang kedua adalah prinsip matrilineal atau matrilineal descent adalah menghitung hubungan kekerabatan melalui perempuan saja. Yang ketiga adalah prinsip bilineal atau bilineal descent atau double descent adalah keturunan ganda yang menarik garis keturunan melalui garis ayah dan garis ibu untuk hak dan kewajiban tertentu untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain. Yang keempat adalah prinsip bilateral atau bilateral descent adalah yang menarik garis keturunan baik dari garis ayah maupun ibu. Prinsip bilateral sebenarnya tidak mempunyai suatu akibat yang selektif, karena setiap individu dalam garis kekerabatan baik garis ayah maupun ibu, semua kerabat biologisnya termasuk dalam batas hubungan kekerabatannya sehingga tidak ada batas sama sekali. Contoh suku di Indonesia yang menerapkan prinsip bilateral adalah suku Jawa. Prinsip-prinsip tambahan tersebut antara lain prinsip ambilineal menghitung hubungan kekerabatan untuk sebagian orang dalam masyarakat juga melalui perempuan. Yang kedua, prinsip konsentris adalah menghitung hubungan kekerabatan sampai pada suatu jumlah angkatan yang terbatas. Yang ketiga, prinsip promogenitur adalah menarik garis kekerabatan melalui garis ayah maupun garis ibu.
Yang keempat, garis ultimogenitur yang menarik garis kekerabatan melalui garis ayah maupun garis ibu, tapi hanya yang termuda saja. Namun, hanya terbatas pada yang tertua saja. Keempat, prinsip ultimogenitur yang menarik garis kekerabatan melalui garis ayah maupun garis ibu, tetapi hanya yang termuda saja. Menurut Surjasi 2019 bahwa terdapat beberapa adat menetap setelah menikah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adat atau pola ultralokal, yaitu pola menetap yang memberikan kebebasan kepada pasangan pengantin untuk memilih menetap atau bertempat tinggal di sekitar kediaman kerabat suami maupun istri. Yang kedua, adat atau pola fililokal, yaitu pola menetap dengan ketentuan bahwa pasangan pengantin bertempat tinggal ditentukan di sekitar kediaman kerabat suami. Yang ketiga, adat atau pola uxorilokal, yaitu pola menetap dengan ketentuan bahwa tempat tinggal pasangan pengantin ditetapkan di sekitar kediaman kerabat istri. Yang keempat, adat atau pola bilokal, yaitu pola menetap dengan ketentuan pasangan pengantin diwajibkan untuk menetap bertempat tinggal di sekitar pusat kediaman suami pada kurun waktu tertentu. Yang kelima, adat atau pola neolokal, yaitu pola menetap dengan ketentuan bahwa pasangan pengantin akan bertempat tinggal di tempatnya sendiri yang baru sehingga tidak bertempat tinggal. Yang keenam, adat atau pola afun-lokal, yaitu pola menetap yang mengharuskan pasangan pengantin atau suami istri untuk menetap di sekitar tempat tinggal saudara pria, ibu afun kulus dari suami. Next, topik selanjutnya yaitu siklus kehidupan manusia, daur hidup atau life cycle yang disebutkan tadi. Pada banyak bangsa, upacara masa hamil, upacara kelahiran, upacara panggilan nama, upacara potong rambut, upacara melubangi telinga, upacara meraja, tato atau tatuase, upacara penguasa gigi, upacara pada hari pertama atau upacara hitanan dilaksanakan sebagai upaya untuk menolak bahaya gaib yang dapat timbul ketika seorang beralih dari suatu tingkat hidup ke tingkat hidup yang lain. Di samping itu, upacara-upacara seperti itu juga memiliki fungsi sosial yang penting, antara lain untuk memberitakan kepada khalayak ramai mengenai perubahan tingkat hidup yang telah dicapai itu. Demikian pula, upacara inisiasi merupakan upacara yang dilangsungkan sewaktu seseorang memasuki golongan atau status sosial tertentu, dan karena itu mengandung unsur-unsur upacara untuk saat-saat kritis dalam kehidupan seorang. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.